berikanlah kami jalan yang lurus. Nah sekarang kan saudara tunjukkan jalan yang lurus. Saudara sudah dapat itu. Ya sekarang masih banyak orang doanya, sembayangnya, keinginannya, tunjukkan jalan yang lurus. Udah dikasih tahu tapi nggak mau-mau. Nah itu tugas kita. Nah di Alkitab ada dikatakan bahwa akulah jalan, bukan saja jalan, aku kebenaran, bukan saja kebenaran, aku kehidupan. Yesus itu bukan saja jalan, dia itu benar, jalan yang benar, dan dia itu kehidupan, jalan yang menuju kepada kehidupan. Saya setiap membaca Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga merinding. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Salah satu dari ada 5 cara yang mereka pakai untuk merusak pikiran umat Islam. Bagaimana caranya? Yang pertama, mereka rusak dengan cara al-istishraq. Al-istishraq diambil dari kata syarq. Syarq artinya timur. Al-istishraq dalam terjemahnya orientalis. Oriental timur. Orientalis orang barat yang mengkaji tentang timur. Dikajinya bahasa kita, dikajinya Quran kita, dikajinya hadis kita, dikajinya fikih kita, bahkan ada yang pura-pura masuk Islam, setelah itu dia rusak dari dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Sedang viral ya teman-teman, Polycarpus, misionaris yang menyamar seperti umat muslim dengan tujuan apa? Mempengaruhi, mengajak umat muslim untuk pindah keyakinan. Jadi memang dari zaman dulu, strategi mereka, kelakuan mereka selalu seperti ini teman-teman. Nanti kalau sedang viral, sudah heboh, mereka akan cooling down dulu, akan sembunyi dulu, akan tidak menampilkan wajah asli mereka. Tapi nanti begitu tenang, muncul lagi. Jadi ini memang fenomena musiman. Ya, fenomena musiman teman-teman. Kita bisa lihat bahwa mereka tuh selalu mencoba untuk masuk ke lingkungan muslim dengan cara menyamar. Ini yang kelewatan sekali. Saya sampai bingung gitu. Kenapa ya orang-orang ini nggak pede gitu? Nggak pede dengan atribut mereka, nggak pede untuk menyatakan bahwa diri mereka tuh ya Kristen gitu. Ini cukup mengejutkan. Bahkan kita bisa lihat juga kalau di TikTok ataupun di YouTube ya, di room-room diskusi, mereka sering sekali nyamar nama-namanya dipakai Islam. Terus gambar-gambarnya gambar-gambar Islam. Terus kalau yang open cam pakai atribut Islam. Contohnya Mikana dan juga beberapa teman-temannya yang sengaja menggunakan atribut Islam dengan tujuan apa? Supaya lebih menarik perhatian, supaya ada umat muslim yang terjebak, terkecoh untuk masuk ke ruangan mereka. Itu kalau kita bicara di medsos. Sedangkan di dunia luar, di lapangan, juga banyak yang seperti itu teman-teman. Kita ingat bagaimana dulu senior mereka, Snok Horenze, supaya bisa menghancurkan Islam, dia sampai pura-pura Islam, belajar sampai ke Arab. Bayangkan, belajar sampai ke Arab. Supaya apa? Supaya dia tahu internal Islam seperti apa, kelemahan Islam seperti apa. Terus kita juga beberapa bulan yang lalu ya, sudah setahun, itu ada juga Candy Susanto yang ingin menghancurkan Islam dari dalam dengan pura-pura mualaf. Jadi banyak sekali yang seperti ini teman-teman. Banyak sekali. Bahkan Linda Wijaya itu sempat mualaf juga, walaupun cuma 3 bulan. Sempat mualaf, yang kita nggak tahu tujuannya itu murni untuk nyari duit doang, karena data yang kita terima tujuannya supaya dia dapat label murtadin, supaya kalau jadi murtadin itu kan lebih gampang dapat uang. Nah, itu yang kita ketahui. Tapi bisa jadi ada motif ingin menghancurkan Islam dari dalam juga, kita nggak tahu. Jadi memang dari dulu cara main mereka tuh seperti ini teman-teman. Cara main mereka selalu dengan cara licik, dengan cara curang. Dan yang terjadi di lapangan memang seperti itu. Bahkan saya ingat sekali Saifuddin Ibrahim
itu melatih pasukan misionarisnya. Bayangkan, pasukan misionaris dia latih, di mana yang dia pilih itu adalah perempuan-perempuan, diajarkan tentang Islam, harus tahu Quran sedikit-sedikit, dan nanti akan ditaruh di lingkungan-lingkungan Muslim untuk mempengaruhi Islam dari dalam. Jadi memang cara-cara curang ini identik sekali ya dengan Polycarpus ini. Dan yang paling viral, teman-teman bisa lihat ya, ini videonya lagi viral banget Bapak ini. Dan nanti kita akan coba mendengarkan penjelasan Ustadz Abdul Somad juga mengenai cara-cara yang memang selalu dilakukan oleh orang kafir untuk menghancurkan Islam dari dalam. Oke, kita dengarkan dulu yang Bapak viral ini ya. Dulunya Muslim, saudara bersyukur karena doanya sudah dikabulkan. Karena setiap saudara sholat ataupun mengucapkan yang lain, saudara selalu mengucapkan, berikanlah kami jalan yang lurus. Nah sekarang kan saudara tunjukkan jalan yang lurus. Saudara sudah dapat itu. Ya sekarang masih banyak orang doanya, sembayangnya, keinginannya, tunjukkan jalan yang lurus. Udah dikasih tahu tapi gak mau-mau. Nah itu tugas kita. Nah di Alkitab ada. Dikatakan bahwa akulah jalan, bukan saja jalan, aku kebenaran, bukan saja kebenaran, aku kehidupan. Yesus itu bukan saja jalan, dia itu benar, jalan yang benar. Dan dia itu kehidupan, jalan yang menuju kepada kehidupan. Saya setiap membaca Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga merinding. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Salah satu dari sekian alasan saya mengapa mau menjadi orang Kristen, karena tidak ada pemimpin agama yang berani berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Loh semua orang kan pengen ke surga. Loh kalau Yesus ngomong aku pergi ke surga menyediakan tempat, coba kasih tahu kepada saya, pemimpin agama mana yang berani ngomong begitu? Saya akan pindah agama. Cuman Yesus yang berani berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Nah, saya akan tambah satu lagi. Ini penting. Waktu saya kuliah memberikan ceramah di universitas nomor 1 di Indonesia, mahasiswanya cerdas nanya begini. Pak, saya percaya Yesus menyediakan tempat bagi saya di surga. Pertanyaan saya, surga itu punya siapa? Kalau orang intelektual tinggi itu jelas saudara. Ya, ini jebakan. Kalau Yesus bukan penguasa di surga, dia menyediakan tempat di surga. Pak Fadil bukan penguasa tanda kutip ruangan ini. Lalu dia bilang, ayo Pak Abraham tinggal di sini, tidur di sini. Nah, kalau Pak Fadil bukan yang punya ruangan ini, lalu ada Pak Herefa datang, saya diusir. Saya bilang sama Pak Herefa, loh Pak Fadil yang nyuruh ke sini, loh emang dia punya kuasa di sini? Saya merinding, Tuhan saya harus punya jawaban yang tepat. Saya berdoa, ketemu Matius 28 ayat 18. Apa bunyinya? Tidak berbunyi kecuali dibaca. Nah oke lah, bunyinya begini. Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa. Apa? Maaf, Anda itu merendahkan Yesus. Bukan kuasa, segala kuasa. Di mana? Surga dan bumi. Tahu artinya segala? Apa bedanya segala dan segala kuasa? Kalau segala kuasa, apa bedanya dengan yang kuasa? Kalau segala kuasa itu ada kata segalanya. Kalau kuasa nggak ada. Ya iya, nenek-nenek juga tahu. Tapi maksudnya, kalau segala kuasa itu unlimited. Ya. Tidak terbatas. Tapi kalau Yesus punya kuasa, limited, terbatas. Maaf, Presiden Jokowi itu presiden kekuasaannya terbatas. Nanti tahun 2024 tidak bisa dipilih lagi. Ya, terbatas oleh lokasi, oleh waktu. Tapi Yesus memiliki segala kuasa. Di mana? Di surga dan di bumi. Kalau Pak Fadil yang punya ruangan ini, lalu meminta saya nginep di sini, tidak ada yang ngusir. Pak Eva mau ngusir? Oh enggak, orang udah dibeli Pak Fadil. Dibeli.
Nah, kira-kira seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi Yesus punya segala kuasa. Jadi dia janjikan kita pergi ke surga, menyediakan tempat kita di surga, dan dia yang punya segala kuasa di situ. Haleluya. Ya, Bapak viral ini saya nggak tahu lokasinya di mana, namanya siapa, tapi ini sedang jadi perbincangan. Dan bukan hanya Bapak ini, masih banyak di luar sana yang tidak ketahuan, teman-teman. Banyak sekali. Mereka itu punya strategi ya, untuk menyusupkan orang-orang yang mereka sebut sebagai sistem C4, C5. Zending, misionaris Zending. Ada kelas-kelasnya. Kalau C4, C5 itu nyusup ke internal Islam, kalau bisa masuk ke pesantren, di pesantren nanti pengaruhi itu orang-orang yang ada di sana. Jadi pura-pura Islam, nyamar. Propaganda demi propaganda itu memang spesialis mereka, teman-teman. Itulah kenapa dari dulu saya selalu bilang, kita ini harus bangkit. Jangan terlena. Umat muslim ini terlalu terlena. Oh, kita mayoritas santai saja. Kita nggak tahu kalau di akar rumput ini mereka sudah tanamkan agen-agen mereka. Mereka tinggal membalikkan keadaan. Ngeri, teman-teman. Kalian bisa lihat, penipuan yang terus diulang-ulang secara terstruktur dan sistematis. Berita bohong. Berita bohong yang disebarkan dengan cara seperti itu, bisa dianggap sebagai kebenaran oleh orang-orang. Inilah bahayanya, teman-teman. Bahayanya kalau kita diam. Kalau kita tidak meluruskan. Jadi kenapa saya begitu keras ya? Saya begitu keras, fokus dengan konten-konten meluruskan fitnahan Oten, meluruskan propaganda-propaganda mereka, ya tujuannya ini. Supaya kita jangan terkecoh, supaya kita tahu apa yang terjadi di lapangan. Terus kita lihat bahwa Bapak ini punya pemahaman ya, kurang lebih ya. Ini sama seperti KC, atau Kosman bin Sunet, Saifuddin Ibrahim. Cara-cara mereka mempengaruhi umat muslim ya gitu-gitu aja. Kita lihat tuh kayak website Isah, ya, Isah dan Islam. Terus Isah dan yang lain-lain. Banyak sekali website-website yang mereka buat. Di mana pura-pura Islam terus mempengaruhi saudara-saudara muslim. Dengan mengatakan apa? Kalian lihat, Nabi Isa itu yang terkemuka. Terkemuka artinya apa? Ya sama dengan Allah. Allah itu yang terkemuka di dunia dan akhirat. Artinya Nabi Isa itu adalah Allah. Belum lagi mereka bilang, seperti yang ini ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Setiap sholat, kita meminta kepada Allah untuk menunjukkan jalan yang lurus. Datang mereka pelintir. Mereka pelintir, mereka bilang bahwa umat muslim itu nggak pernah menemukan jalan tersebut. Padahal itu doa kita, supaya Allah tidak memalingkan kita ke kiri dan ke kanan, tapi tegak lurus. Tegak lurus. Supaya Allah menjaga kita sepanjang hari ini, hidup kita nanti. Jadi tujuannya itu bukan kita belum menemukan jalan, terus kita minta di mana jalan tersebut. Enggak. Umat muslim tahu di mana jalannya. Cuman meminta supaya kita jangan melenceng ke kiri dan ke kanan. Supaya Allah berikan pembatas. Allah berikan guide. Arah yang jelas. Karena kalau enggak nanti kita menyimpang. Ketemu dengan Oten yang cantik, yang seksi, dirayu-rayu. Kan sekarang lagi marak nih. Mereka menggunakan wanita-wanita untuk mempengaruhi, membujuk apologet Islam. Kalau kita nggak sholat, nggak meminta petunjuk sama Allah, bisa belok kita. Bisa belok jadi berhubungan dengan wanita ini. Bisa belok nanti ikut hal-hal yang nggak benar, perjudian dan sebagainya. Itulah kenapa umat muslim minta tegak lurus. Jalan yang lurus. Bukan kami nggak menemukan. Terus dicocok logikan bahwa jalan yang lurus itu adalah Yesus. Ini kan gedebrul ya. Yesus yang mereka anggap hanya jalan, itu mereka banggakan. Kami itu pergi ke tujuan, bukan ke jalan. Nggak ada orang, tujuan kamu mana? Oh, jalan aja. Saya tidur di jalan. Saya ada urusan dengan jalan tersebut. Enggak. Memangnya kamu tukang perbaikan jalan? Coba saya tanya. Memangnya kamu tukang perbaiki aspal yang rusak? Kan bukan. Tujuan kita adalah rumah makan, mall, rumah teman kita, pulang ke rumah. Itu tujuan kita, bukan jalan. Para nabi adalah jalan. Mereka adalah pemandu. Para nabi itu pemandu. Oke, kita akan dengarkan dulu ya penjelasan Ustaz Abdul Somad. Saya rasa teman-teman udah nggak sabar ya mengenai cara-cara curang dari orang-orang kafir yang memang akan pengaruhi kita.
Dan kita akan lanjutkan nanti bentar lagi penjelasan tentang fitnahan-fitnahan Bapak ini ya. Oke, kita dengarkan dulu. Diperangi umat ini pakai meriam, pakai senapan, pakai bom atom, takkan bisa dikalahkan. Karena di dalam diri mereka itu ada sesuatu yang tak mungkin bisa hilang. Apa dia? Iman. Iman itu orangnya bisa dipenjara. Said Kutub namanya. Badannya bose disimpan dalam kerangkeng di bawah tanah. Siapa namanya? Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka. Tapi pikiran tak bisa. Oleh sebab itu satu-satunya yang bisa mengalahkan mereka adalah dengan cara al-ghazwul fikri. Ghazwu, perang, fikri, pemikiran. Orang barat menyebutnya brain wash. Wash, cuci, brain, otak, cuci otak. Apa alat-alat yang dipakai? Nanti kalau ada ustadz menyebut 10, ada ustadz menyebut 12, ada ustadz menyebut 7. Itu berbagai macam ijtihad. Saya memakai yang 5. Ada 5 cara yang mereka pakai untuk merusak pikiran umat Islam. Bagaimana caranya? Yang pertama, mereka rusak dengan cara al-istishraq. Al-istishraq diambil dari kata syarq. Syarq artinya timur. Al-istishraq dalam terjemahnya orientalis. Oriental, timur. Orientalis, orang barat yang mengkaji tentang timur. Dikajinya bahasa kita, dikajinya Quran kita, dikajinya hadis kita, dikajinya fikih kita. Bahkan ada yang pura-pura masuk Islam, setelah itu dia rusak dari dalam. Belajar dia bahasa Arab, setelah mantap bahasa Arab, belajar dia Quran, setelah mantap dia Quran, belajar dia hadis, setelah mantap dia hadis, belajar dia fikih, setelah hebat dia fikih, pergi dia ke Makkah, 6 bulan di kota Makkah. Itu Makkah kan ada checkpoint, pos. Kok bisa dia masuk? Namanya Abdul Ghafur. Tentu kalau di paspor Abdul Ghafur bisa, karena beda-beda tipis dengan Abdul Somad. Abdul Ghafur, Abdul Ghafur, masuk. Masuk dia ke dalam. Berkenalan dia dengan Nawawi Al-Bantani. Dia pelajari bagaimana orang Banten. Berkenalan dia dengan Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Dia pelajari tipikal orang Minangkabau. Dia pelajari orang-orang Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Bugis yang ada di kota Makkah. Setelah matang persiapannya, baru dia terjun masuk ke Aceh. Namanya istishraq. Mengkaji timur. Orang yang mengkaji timur itu disebut mustasyrik, pakar ketimuran. Orang barat menyebutnya orientalis. Orientalis. Belajar dia dan seriusnya luar biasa. Hebat sampai bahasa Arab semantap-mantapnya. Hebat sampai bisa membaca Al-Quran. Hebat sampai dia paham hadis. Tapi niatnya, disitulah letak beda dia dengan kita. Innamal a'malu binniyat. Makanya kalau ada anak orang Islam rajin baca buku, rajin ngapal Quran, rajin ngapal hadis, tapi tidak untuk diamalkan, hanya untuk mendebat ulama, hanya untuk membodoh-bodohi orang dungu, maka di akhirat dia satu sel dengan orientalis. Sampai ke Aceh, di laganya orang Aceh, Divide et Impera, di obok-oboknya Aceh, setelah berkelahi, bertengkar, berkonflik gara-gara khilafiyah, baru dia pulang ke Bandung, Jawa Barat. Setelah itu dia pun pulang ke Amsterdam, mati di Belanda. Tapi di batu nisannya tidak tertulis Abdul Ghafur. Dia tetap dengan nama aslinya, Snok Horgroni, mengkaji Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan, siapa itu ulama? Ulama yang hebat bahasa Arab. Snok Horgroni pun hebat bahasa Arab. Siapa itu ulama?
yang hebat menafsirkan Al-Quran. Senok Horgoronye pun hebat menafsirkan Al-Quran. Siapa itu ulama yang hebat paham hadis? Senok Horgoronye pun banyak baca kitab hadis. Yang ngerti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Senok Horgoronye pun hebat perbandingan fikih. Bagaimana dia bisa melaga orang dalam perbandingan mazhab kalau dia tak paham mazhab? Tapi ingat, Allah memberikan kriteria. Siapa itu ulama? Ulama kata Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhshallaha, sesungguhnya yang takut kepada Allah min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Ustaz, siapa ulama itu Pak Ustaz? Anggota MUI kah? Orang NU kah? Orang Muhammadiyah kah? Hizbut Tahrir kah? Jamaah Tabligh kah? FPI kah? Ulama adalah yakhshallaha, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ulama. Kalau hari ini ada orang yang takut kepada Allah, itulah ulama yang mengamalkan ilmunya. Adapun yang ahli tafsir, profesor, doktor, hebat bahasa Arab, tak takut kepada Allah, menjual keyakinannya, tidak ada harga dia di hadapan Allah. Sama dia dengan Abdul Murtad Gopur Snok Horgronye laknatullah alaih. Na'udzubillah. Mati Snok Horgronye, dilanjutkan oleh pelanjutnya. Siapa namanya? Aren Jan Wensing, disingkat dengan AJ Wensing. Aren Jan Wensing. Bapak kalau pergi ke perpustakaan Pasca, di situ ada buku panjangnya hampir semeter. Judulnya apa? Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Hadis. Kamus Indeks Pencari Hadis dalam 9 kitab. Kalau kita mau cari ayat Quran, tak tahu letaknya di mana. Ustaz ceramah, setiap ceramah nyebut ayat, tapi tak tahu ayatnya di mana. Siapa ustaz yang sering ceramah nyebut ayat tapi tak nyebutkan suratnya? Ustaz Somad. Gimana cara nyarinya? Ada kamus indeks, namanya Fathur Rahman li Talibati Ayatil Quran. Apa misalnya kata ustaz itu tadi? Walan tardo, radhiya yardo, cari huruf ra, radhiya yardo. Oh, surat ini. Dikembangkan kamus itu selanjutnya oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Nama kamusnya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Quran. Kamus pencari ayat Quran. Kalau mau nyari hadis di mana? Ini ada kamus panjang. Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Hadis. Kamus pencari hadis dalam 9 kitab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad bin Ambal, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi. Mencari kitab dalam mencari hadis dalam 9 kitab. Berapa hadis tuh Pak Ustaz? Sahih Bukhari saja 7.275 hadis. Kalau diulang-ulang, kalau tak diulang 4.000, Sahih Bukhari 4.000, Sahih Muslim 4.000. Yang paling besar di antara 9 kitabnya apa? Musnad Ahmad bin Ambal. Berapa isinya? Tergantung cara menghitungnya. Sebagian mengatakan 30.000 hadis, sebagian mengatakan 40.000 hadis. 9 kitab ini sudah dikunyah habis oleh Aren Jan Wensing. Dari namanya saja Bapak Ibu, Aren Jan Wensing. Ini orang tidak sunat. Aren Jan Wensing. 9 kitab. Berapa lama dia mengkaji 9 kitab, membuat kamus indeks? 40 tahun. Kalau diperiksa mata Aren Jan Wensing dengan mata kita, nanti di akhirat, ini mata Aren Jan Wensing, ini mata kita, diklik kanan, cek properties. Mana yang paling banyak baca kitab hadis? Aren Jan Wensing 75% baca 9 kitab. Orang Islam not found, tak ditemukan. Tapi ilmunya bukan untuk mencari kebenaran. Niat dari awal untuk mengobok-obok umat Islam.
Tapi saya kagum dengan Aren Janwensing. Gimana Ustadz Somad ini? Judulnya katanya mencuci otak. Dia malah kagum dengan yang mencuci otak umat Islam. Kenapa Ustadz kagum? Dia mau masuk neraka aja seriusnya begitu. Dia mau masuk neraka, seriusnya minta ampun. Ini ada orang Islam mau masuk surga, baru baca 2-3 hadis. Nanti waktu di akhirat, Aren Janwensing dalam neraka dia menengok. Beruntungnya lah kalian orang Pekanbaru, orang Islam. Aku 40 tahun mengkaji hadis masuk neraka. Kalian seminggu sekali hari Sabtu subuh. Itu pun begitu selesaikan langsung turun, kan ada sarapan pagi dari Al-Azhar Sifabudi gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu seriusnya mereka mengkaji. Memang sebagian ada yang masuk Islam. Niat dia mau mencari kelemahan-kelemahan Quran. Apa saja kelemahan Quran, cari. Malah jatuh cinta. Seperti kata pepatah, jatuh cinta kepada penculiknya. Yang dia culik mau dicari kelemahannya, malah dia jatuh cinta. Akhirnya masuk Islam. Namanya siapa? Pictol Marmadok. Pictol Marmadok. Setelah masuk Islam, namanya tetap di awalnya saja dia tambah Muhammad Pictol Marmadok. Masuk Islam. Ada lagi yang masuk Islam. Namanya siapa? Tulisannya Reneguenon. Rene Guenon. Cara bacanya Rene Guenon. Tapi setelah dia masuk Islam, maka dia menjadi orang yang baik, malah membela Islam. Awalnya dia adalah orang sosialis, komunis. Tapi setelah masuk Islam, maka orientalis itu dibagi 3. Orientalis kiri yang menjelek-jelekkan Islam, memburuk-burukkan Islam. Seperti siapa? Ignaz Goldziher. Siapa lagi? Sprenger. Siapa lagi? Yang jahat-jahat, Snop Orgronye. Yang sebelah kanan masuk Islam. Martin Links masuk Islam. Ini masuk Islam. Tapi ada yang pertengahan. Mau masuk Islam, dia malu, tapi dia tidak pula memburukkan Islam. Dia puji-puji Islam. Dia katakan Islam hebat. 100 ranking, 100 ranking, influential person in history. 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Yang nomor 1 dia buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Michael H. Hart. Diundang oleh Majlis A'la di Syu'un Al-Islamiyah, Majlis Tinggi Urusan Agama Islam ke Kairo. Dia tidak ada memburukkan Islam. Sebagian orang mengatakan dia kan buat Nabi Muhammad nomor 1. Dia jelek juga niatnya itu Pak Ustaz. Karena dia ingin mau mensejajarkan Nabi Muhammad dengan manusia. Saya tak setuju dengan dia. Oke, Anda tak setuju dengan Michael H. Hart. Karena dengan disejajarkannya Nabi dengan yang lain, berarti dia menyamakan Nabi dengan manusia biasa. Ini kata orang yang tak setuju. Yang jelas, secara zahir, dia tak ada mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi, dia tulis buku History of Prophet Muhammad. Sejarah Nabi Muhammad. Siapa namanya? Karen Armstrong. Dia tak ada mencaci maki Nabi Muhammad. Tapi masuk Islam tak mau. Kenapalah mereka ini tak mau masuk Islam Pak Ustaz? Jawaban paling pendek, tak dapat hidayah. Itu kalau udah itu jawabannya titik, itu dah habis dah. Kenapa mereka tak mau masuk Islam? Banyak alasan. Takut diejek, dicaci maki sesama orientalis. Tapi yang paling jelas, takut putus subsidi. Luar biasa ya penjelasan dari Ustadz Abdul Somad, dan memang itu sudah disampaikan oleh Nabi tentang cara-cara curang orang-orang kafir untuk mempengaruhi Muslim. Ya, itu udah dari dulu, dari zaman dulu teman-teman, dan akan terus terjadi, dan mungkin cara-cara mereka akan jauh lebih canggih. Kita bisa lihat sekarang medsos dimanfaatkan oleh mereka untuk pesan-pesan iklan mereka. Kita lihat sekarang lagu-lagu yang lagi ngehits di anak muda. Itu banyak lagu rohani. Tapi kita nggak sadar. Betul tidak? Kita taunya nyanyi, kita nggak tahu itu rupanya lagu rohani. Rupanya itu lagu memuji Tuhan mereka.
Banyak yang seperti itu. Apalagi kalau lagunya lagu bahasa asing. Kan begitu. Lagu bahasa asing itu kita nggak tahu. Tiba-tiba kita sudah ikut memuji Tuhan mereka aja. Ini kan ngaul. Jadi pelan-pelan mereka pengaruhi. Dengan budaya lah, dengan lifestyle ya. Sekarang kalau nggak pakai baju yang nampak perut, bagi anak perempuan, bagi perempuan-perempuan tuh kayak nggak modis. Mereka bilang gitu. Wah, kalau bajunya nggak kurang kain, itu nggak keren. Kan begitu. Kalau nggak ke klub, nggak keren. Harus sering, tiap malam minggu ke klub. Mereka pengaruhi umat muslim dengan cara-cara seperti itu. Itulah kenapa kita sholat itu minta kepada Allah untuk menjaga hati saya selama hari ini, teman-teman. Jadi bukan kita nggak nemuin jalan. Sekali lagi saya sampaikan. Saya setiap sholat, teman-teman, saya minta kepada Allah. Saya minta kepada Allah, semoga hari ini saya dijaga. Diberikan rezeki yang benar-benar itu benar gitu. Benar-benar benar gimana ya? Jadi ya ridho Allah lah yang kita minta. Kita minta rezeki kita itu rezeki yang benar. Jangan seperti mereka. Oke lah ada rezeki, tapi rezekinya dari hasil menipu, dari hasil yang nggak benar, itu kan nggak boleh. Kalau kita itu minta yang lurus-lurus saja gitu. Allah jaga supaya kita jangan salah ngomong, supaya kita jangan menyakiti orang lain, supaya kita jangan berbuat sesuatu yang nggak benar, yang bisa mendatangkan masalah. Itu yang kita minta kepada Allah setiap hari, jalan yang lurus itu. Bukan, Yesus, aing. Terus dia banggakan bahwa Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang pertama, dia jalan. Ya, jadi Yesus menyatakan dia jalan, bukan tujuan. Dia kebenaran, ya iya, para nabi adalah kebenaran. Yang dia sampaikan adalah yang benar. Dan hidup, ya iyalah, masa dia mati? Kalau dia mati nggak bisa ngomong dong. Terus tidak ada siapapun yang ke tempat Bapa tanpa melalui aku. Itu konteksnya dia ngomong kepada pengikutnya. Dia ngomong kepada bangsanya. Kepada orang-orang yang dia sedang ceramahi. Sedang dia ajak. Kalian kalau lihat pemandu ya teman-teman. Mungkin kalian pernah nih, misalnya ke tempat wisata air terjun apa gitu. Kan ada pemandu-pemandu lokalnya. Kita harus lewati hutan. Kalau di Medan tuh ada air terjun 2 warna. Jadi nanti pemandunya bilang, ikut jalan dia ya. Jangan sampai tersesat. Jangan sampai tersesat. Harus ikuti pemandu ini. Jangan kalian melenceng ke kiri, ke kanan. Kalau mau kencing atau mau istirahat, sampaikan supaya jangan ketinggalan. Karena kalian nggak akan bisa nyampe ke air terjun 2 warna itu tanpa melalui dia. Dia sampaikan. Tanpa melalui pemandu ini nggak akan sampai kalian. Karena itu 2 jam jalan di dalam. 1,5 sampai 2 jam dari pos checkpoint, ya, dari checkpoint tempat parkir mobil untuk masuk ke air terjun itu 1,5 sampai 2 jam teman-teman. Jauh gitu. Jadi pemandu selalu bilang, gitu. Mereka membanggakan bahwa kalian nggak akan sampai ke air terjun tanpa melalui dia. Dan itu mahal. Air terjun 2 warna terakhir di Medan itu kurang laku gara-gara pemandunya itu semua pasang tarif mahal. Mereka naikkan tarifnya. Terakhir nggak salah 600 atau 500 ribu. Ya, nego jadi 500 ribu untuk satu pemandu. Karena nggak bisa sampai ke air terjun tanpa melalui pemandu ini, teman-teman. Nggak bisa kita sok hebat jalan sendiri. Jadi apakah pemandu yang saya pakai itu satu-satunya yang bisa memandu? Enggak. Ada teman-temannya. Ada teman-temannya pemandu-pemandu yang lain. Begitu juga dengan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Kita akan sampai ke tujuan kalau ikut Nabi Isa waktu zaman itu. Kita akan sampai ke tujuan, kita akan sampai ke tempat Bapa kalau kita mengikuti Nabi Musa alaihissalam, mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesuai dengan kalian zamannya siapa, ikutnya Nabi yang mana. Kalau sekarang udah nggak ada lagi jalan yang lain. Jalan satu-satunya adalah melalui jalan Nabi Muhammad SAW. Itu udah clear. Jalan Nabi Isa dulu ada, tapi sudah tidak dipakai. Sama seperti yang tadi saya bilang. Jalannya itu 2 jam. Terus dibuat sama pemerintah supaya tempat wisata itu lebih ramai. Dibuat jalan yang baru, yang lebih enak. Yang setengah jam saja sudah bisa langsung sampai. Maka kalian ikuti yang mana? Ikuti yang setengah jam atau 1,5 jam? Seperti itu, sesimpel itu teman-teman. Terus dikatakan, aku menyediakan tempat bagimu di surga. Wih, keren ya. Ini ayat yang dipakai oleh misionaris juga. Menyediakan tempat di surga. Aku membuat rumah. Bahkan dibilang apa? Membuat rumah. Sehingga Bapak ini memilih mengikut Nabi Isa alaihissalam
Karena pernyataan itu. Karena dia bilang nggak ada lagi nih pemimpin agama yang berani ngomong seperti ini. Siapa pemimpin agama yang berani menjanjikan surga? Halo? Itu yang nyembah-nyembah patung, nyembah pohon, nyembah matahari, nyembah kursi, nyembah laut, itu juga menjanjikan masuk surga. Kenapa kau nggak ikut itu? Lebih canggih lagi, lebih banyak lagi fasilitasnya. Kenapa nggak ikuti itu? Semua agama-agama pagan zaman dulu itu menjanjikan surga. Yang menyembah Odin tuh, ya, Valhalla. Kalau mati akan masuk Valhalla. Nah, sekalian kamu ikuti. Bukan hanya Nabi Isa yang menyediakan tempat. Coba kalian pikir baik-baik, apakah mungkin Nabi Isa menyediakan tempat? Terus dibilang dia buat rumah. Ya, sedang membuat rumah untuk kalian. Kalau gitu Henok sama Elia itu tinggal di surga, itu tinggal di rumput. Menurut pemahaman kalian. Karena kan menurut mereka Elia dan Henok sekarang sudah ada di surga bareng Yesus. Bertiga mereka di surga. Itu Henok sama Elia bantuin Yesus ketok-ketok rumah, buat rumah, atau mereka diungsikan. Karena ini surga lagi renovasi, lagi pembangunan rumah. Maka Elia dan Henok dipindahin dulu, dipindahin ke neraka. Apakah seperti itu? Kan ngaco. Ngaco. Terus mengatakan bahwa inilah bukti bahwa Yesus itu yang paling berkuasa. Karena dikatakan apa? Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Diberikan kuasa. Oke? Terus dia bilang, kalau Yesus bukan pemilik, nggak mungkin dia berani mengajak orang ke sana. Sama kayak kamu. Kamu ngajak orang ke rumah, artinya kamu pemilik rumah. Pret. Ya. Kenapa saya bilang pret? Saya punya rumah, teman-teman. Saya percayakan kepada karyawan saya. Ini kamu urus rumah. Ya. Dia ngajak orang juga bisa. Siapa yang bilang dia nggak bisa ngajak? Perusahaan saya percayakan, misalnya kepada Kores. Kores, saya berikan kuasa untuk mengurus perusahaan ini. Kamu jadi direktur. Kores ngajakin tamu datang. Ngajakin orang deal. Ngajakin orang kerjasama. Boleh nggak? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Karena Kores, saya berikan kuasa. Siapa yang lebih berkuasa, saya atau Kores? Siapa yang lebih tinggi, saya apa Kores? Tentu saja yang memberikan kuasa yang lebih tinggi. Ini malah blunder Bapak ini. Dia nggak ngerti bahwa di sini membuktikan bahwa Yesus hanyalah penerima kuasa. Dia penerima kuasa. Itulah saya dulu pernah bikin istilah, jangan salah, ya, jangan salah kalian melihat orang. Banyak orang berpikir tukang kebun itu pemilik rumah. Bahkan saya punya teman satu lumayan lucu. Ya, teman saya ini penampilannya, waduh, kacau. Nggak ada rapi-rapinya. Penampilannya amburadul, penampilan dia. Tapi penampilan supirnya, merangkap ajudannya, itu rapinya minta ampun. Jadi ajudannya, badannya bagus, ya, terus bajunya juga rapi, rambut rapi, pokoknya penampilannya rapi, keren. Ya, keren gitu kan. Sedangkan teman saya, udah gendut, pendek, waduh, amburadul lah, rambutnya aja berantakan. Rambutnya berantakan. Jadi kalau ketemu sama orang akan berpikir yang kaya, yang bos, ajudannya. Ajudannya yang orang kira pemilik. Nah, inilah yang saya bilang hati-hati. Hati-hati ya. Apalagi ketemu orang yang mulut besar. Mulut besar. Kita kalau di drama receh sering nonton tuh. Di drama receh sering nonton gini. Pacarnya kerja. Pacarnya kerja ke bos. Dikasih fasilitas boleh pakai mobil mewah kantor. Boleh pakai fasilitasnya bos. Terus pacar dari si karyawan bangga-banggain. Bilang bahwa pacarnya lah pemilik perusahaan itu. Pacarnya lah yang bawa Ferrari ini. Ya, bawa mobil lah. Terus kan ketemu sama pacar ataupun keluarga dari pemilik aslinya. Baru malu. Kan ujungnya gitu kan. Pertama sombong. Ya kau nggak sanggup beli mobil nih gini kan. Waktu tabrakan, kau nggak bisa bayar gitu. Padahal bukan mobil dia. Dia pikir mobil pacarnya. Padahal pacarnya pun kerja. Pacarnya cuma kerja. Itu sering terjadi. Membanggakan sesuatu yang bukan milik dia. Padahal orangnya cuma bilang, ya dia diberikan tanggung jawab oleh bosnya. Tapi si istri, si keluarga ini ya petentengan lah, biasalah ya. Suaminya manajer, suaminya kepala cabang, dia berpikir bahwa suaminya udah paling hebat. Dia datang ke kantor suaminya, dia perintah-perintah karyawan. Ya, kan banyak yang gitu kan. Suaminya kepala cabang, dia datang ke cabang tersebut, si istri petentengan.
Rupanya si bos sedang menyamar. Jadi anak magang, jadi karyawan biasa, sedang jadi pembeli. Banyak yang seperti itu. Yang salah siapa? Kepala cabangnya nggak gitu salah. Ya, paling kalaupun ada salah, dia kurang penjelasan. Kepala cabangnya nggak salah, yang kurang hajar itu keluarganya. Nabi Isa alaihissalam sudah menjelaskan, walaupun kurang jelas. Kurang jelas, itulah kenapa dipertanyakan, apakah kamu yang mengatakan bahwa kamu dan mamamu adalah 2 dari 3 Tuhan? Enggak, gitu kan? Kurang jelas menjelaskan kepada orang-orang, sehingga terjadilah penyimpangan-penyimpangan seperti ini. Ngeri, teman-teman, ngeri. Ya, jadi, kembali lagi, saya berharap kalau kalian ketemu dengan misionaris-misionaris model seperti ini, kita bisa langsung sekat dia. Bisa langsung mempertanyakan balik, seperti yang saya jelaskan tadi. Oh, kamu, rupanya tujuan kamu jalan, ya udah kamu tidur di jalan saja. Kalau kami, tujuan kami hotelnya, penginapannya. Oh, Yesus itu cuma utusannya. Kan gituin aja. Oh, sudah diberikan kuasa, sudah diberikan mandat. Artinya Yesus penerima dong. Ya. Penerima mandat doang. Penerima kuasa doang. Pertanyakan aja seperti itu. Biar malu mereka. Biar malu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan sedikit informasi teman-teman yang dari kemarin WA saya, nanya di komen, Bang itu gimana kok belum ada yang sama Ustadz kayak nama? Saya sudah berkali-kali bilang, di Jadid HMC kita nggak akan tampilkan podcast. Karena podcast itu ranahnya channel satu lagi, yaitu channel Kisah HMC. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Dan ini akan mulai kita posting di hari Senin besok. Insya Allah kita akan posting mulai hari Senin. Kalau nggak ada kendala ya. Kalau nggak pun nanti kita akan kasih tahu juga. Karena channel ini baru kita mohon monetisasinya. Insya Allah bisa diterima lah. Kalau nggak diterima pun ya terpaksa kita buat channel baru. Dan kita post di sini, supaya kalian tahu ya. Jadi bukan di Jadid HMC. Dan studio kita memang sedang progres, sedang persiapan lah. Ya, jadi kalau ada teman-teman bilang, wah bang, itu kok temboknya polos sekali, ini kok beginilah, kok begitu. Aduh, santai teman-teman. Ya, terus ada yang bilang itu suaranya masih kurang bagus. Yang kalian nonton di channel lain. Itu channel, dia rekam pakai HP. Bang Aang tuh ngerekam pakai HP. Jadi suaranya ya pasti jelek. Sedangkan kita kan pakai mic. Mic itu langsung ke laptopnya. Jadi santai. Sedangkan yang sama Luga itu cuma main-main. Ya, sama Luga itu cuma main-main doang. Karena memang kita nggak mau jadikan itu sebagai konten pertama kita. Ya, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.